beribadah Tuhan. Fokuskan hati pikiran kami Tuhan hanya tertuju pada Engkau ya Bapa. Yang terutama Tuhan, kami mau datang di sini Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji dan meninggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan sertai ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Sebentar Tuhan untuk memberi untuk Engkau Tuhan. Berkati Tuhan setiap tantangan yang memberi Bapa. Biarlah Tuhan setiap persembahan dari kami Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu khususnya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Engkau ya Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal-hal terjadi, ada banyak ketakutan-ketakutan bisa terjadi. Kepada siapa kami berharap Tuhan? Hanya kepadamu. Engkau Allah yang mampu, Engkau Allah yang maha kuasa. Dan kami mau datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menerima persembahan pujian kami. Engkau juga akan berbicara kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan ini. Urapan Roh Kudus Kau nyatakan dengan luar biasa, supaya kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami siap terima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kita semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Hari ini kita mau melihat dengan firman Tuhan tentang menemukan Tuhan dalam wabah coronavirus, dalam wabah virus corona. Saudara mungkin berkata, masa ada ayat Alkitabnya? Hari-hari ini memang kita sangat ketakutan. Tidak bisa kita berkata, saya nggak takut. Dari lubuk dalam hati kita terus berkata bahwa saya takut Tuhan. Banyak orang beli sembako, beli masker, beli alkohol. Mungkin karena kita tidak punya uang, kita nggak bisa beli. Apa yang mesti dibeli? Satu hal, kehidupan orang percaya adalah kepada siapa kita harus datang. Kita mesti cari Tuhan. Amin. Temukan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kata Alkitab kita ketika kita menghadapi krisis ini? Apa kata Alkitab ketika kita menghadapi wabah ini? Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, amin, dan kubu pertahananku, amin, amin, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Saya suka bagian yang ayat yang ke-5 dan 6. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Dalam konteks ayat ini firman Tuhan berbicara tentang, ingat ya, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap. Apakah penyakit berjalan dalam gelap? Tidak. Ini bicara tentang penyakit itu tidak bisa kita ketahui kepada siapa dan di mana. Dan itu yang menakutkan banyak orang. Tapi saya suka firman Tuhan ini. Bagian yang pertama yang harus kita perhatikan adalah harus disadari memang ada wabah yang menakutkan. Dan itu bukan hanya terjadi sekarang, tetapi sudah ada pada masa Alkitab. Masalah dunia pada sekarang ini adalah wabah coronavirus, virus corona. Saya lihat ada istilah medis yang dipakai juga dalam bahasa Alkitab, Perjanjian Baru. Perjanjian Alkitab kita Perjanjian Baru itu dari bahasa Yunani. Epidemi, epi itu pada atau di atas rakyat. Itu bahasa Alkitab Yunani itu. Pandemi, ya, pada
Semua demos rakyat. Wow, kita tahu bahwa virus ini mulai dari Cina lalu bergerak dan sekarang mulai banyak prediksi yang mengatakan pada kita dalam suatu periode tertentu begitu cepat dan orang sulit melihat ini semuanya. Dan Alkitab mengatakan dalam Mazmur 91 ini dipakai istilah sampar. Kita lihat ya, yang ayat tadi itu. Dari penyakit sampar yang busuk, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Saudara harus memahami bahwa sampar DPR itu penyakit atau wabah yang ditakuti, dan kita takut. Jujur saja kita takut secara manusia. Ini suatu epidemi dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian. Sadari dalam sejarah Alkitab itu mencatat ada banyak sampar yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama kali kita melihat ketika Allah menghukum orang Mesir. Allah menghukum orang Mesir karena mereka berkeras kepala, karena mereka berdosa, tidak mau melepaskan orang Israel. Sesudah orang Israel keluar, orang Israel dipimpin Tuhan, dan suatu ketika mereka mendirikan patung lembu emas. Setelah Musa naik ke gunung 40 hari untuk berjumpa dengan Tuhan, membawa hukum Tuhan, sementara menunggu mereka berdosa dalam mendirikan patung lembu emas. Dan Alkitab mengatakan saat itulah Tuhan mengirimkan lagi wabah sampar ini. Kalau saudara ikut Bible class kita, ketika Korah memberontak juga, mereka berdosa bersungguh-sungguh, dipimpin oleh Korah dan teman-temannya. Tuhan kirimkan wabah sampar itu lagi. Ketika orang Israel mengeluh, ngomel tentang mana, menghina mana itu, Allah mengirimkan lagi wabah sampar itu. Ketika orang Israel sampai di tanah Moab dan mereka dihasut oleh Bileam untuk menyembah Baal Peor, Alkitab sekali lagi mencatat Allah mengirimkan wabah itu sekali lagi. Ada lagi banyak ayat Alkitab tentang berbicara ketika Daud dia berdosa karena dia kepingin tahu berapa banyak penduduknya, dia mengadakan sensus. Dan ketika dia sadar, Tuhan kirimkan hukuman lagi, wabah. Masih banyak tulisan kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi yang memperingatkan, aku akan mengirimkan wabah kepadamu. Umumnya wabah itu dalam Alkitab berbicara tentang hukuman Tuhan yang Tuhan kasih ketika orang itu berdosa. Saya tidak berani itu berkata bahwa wabah ini adalah hukuman Tuhan. Bisa hukuman Tuhan atau bisa sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, dan seluruh dunia akan mengalami hal ini. Tapi yang jelas wabah itu menakutkan dari dulu sampai saat ini. Bahkan teknologi yang sudah luar biasa, penemuan-penemuan yang semakin luar biasa, dan ada wabah yang tidak tercatat dalam Alkitab karena Alkitab sudah selesai ditulis 2000 tahun yang lalu. Ada wabah Justinian tahun 531 pernah terjadi di dunia. Wabah besar di London tahun 1334, 25 juta orang Eropa tewas oleh wabah ini. Tahun 1860 terjadi wabah di India, di Cina, 12 juta orang meninggal. Flu Spanyol yang baru saja terjadi 1918, 102 tahun yang lalu, 50 juta penduduk dunia meninggal. Jujur, wabah itu menakutkan banyak orang. Itu bisa terjadi dan berulang-ulang kali terjadi, dan Alkitab sudah mencatat itu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan sampar yang bergerak menakutkan di waktu malam.
tidak terlihat, tidak ada orang yang tahu. Dan itu menakutkan banyak orang karena ancaman kematian itu. Karena ancaman tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang kena atau tidak. Media sosial zaman sekarang ini begitu banyak berita yang sungguh-sungguh menakutkan kita. Tapi bagian yang kedua saya mau bicara. Baca 2-3. Jangan takut, Tuhan Yesus pegang kendali. Amin. Kita punya Allah yang masih memegang kendali. Temukan kedamaian. Saudara harus mencari ketenangan jiwa. Tidak ada lain tempat. Saudara harus datang kepada Yesus di dalam doa kita. Bagaimana kita bisa damai? Kita bisa damai karena kita memahami siapa Allah itu. Sama seperti begini. Bagaimana seorang istri bisa merasa tenang, aman karena dia tahu suaminya akan mencukupi kebutuhannya. Bagaimana seorang anak bisa menemukan kedamaian karena anak itu dia tahu bahwa orang tuanya mengasihi dia. Bagaimana orang Kristen bisa menemukan kedamaian itu? Kita temukan kedamaian kalau kita memahami siapa Allah kita. Ada dua deskripsi, ada dua gambaran yang digambarkan dalam Mazmur pasal 91 ini yang bercerita tentang Allah. Yang pertama, Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Elyon. Elyon, maha tinggi berarti dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dia maha tinggi karena dia di atas segalanya. Berarti kalau Yesus di atas segalanya, Yesus di atas virus corona. Tuhan yang memiliki dan berkuasa atas segala-galanya, atas alam semesta, atas manusia, atas kesehatan kita, atas penyakit kita, atas hidup kita ini. Itu sebabnya orang yang berlindung pada yang maha tinggi, orang yang duduk berlindung pada yang maha tinggi, dan yang bermalam yang kedua pada yang maha kuasa. Kita suka nyanyi El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Sehat, tidak ada masalah. Kita gampang nyanyi, lantang bersuara, lancar menyanyi Allah maha kuasa. Tapi begitu ada masalah, begitu ada kekurangan, begitu ada sakit, lupa dia itu El Shaddai. El Shaddai itu memberikan kita kesadaran bahwa Allah itu maha di atas segala-galanya, yang berkuasa. Berita simpang siur tentang ada penangkal obatnya. Entah berita hoax, entah berita benar. Ada yang berkata Israel menemukan, orang Cina sudah menemukan. Baru saja terdengar 1-2 hari ini obat seperti Pilkina, itu obat malaria, itu bisa menyembuhkan. Tapi tidak jelas dan kita nggak tahu. Tapi yang satu yang jelas adalah Dia Maha Kuasa. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Siapa yang menjadi fokus kita di tengah wabah yang menakutkan, di tengah epidemi, di tengah pandemi? Yang harus menjadi fokus kita bukan ketakutan kita, tetapi Yesus, Tuhan
Tuhan Yesus, Dia berkuasa atas semuanya. Dia satu-satunya Allah yang benar di atas segala-galanya. Dan kita percaya kalau kita pegang firman Tuhan, di masa-masa kesukaran apa yang kita pegang? Firman Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, Alkitab mengatakan. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat buat pemerintah kita. Bagaimana mengendalikan, bagaimana membimbing pemerintah untuk segala keputusan dan melaksanakan semuanya. Tapi percayalah, Dia juga Maha Kuasa, Maha Tinggi. Dia juga memelihara kita. Ini masa sulit. Dolar sudah naik, ekonomi turun, wah, drastis. Saudara melihat bayang-bayang yang begitu sudah mulai terlihat. Wah, ini ekonomi bisa jadi suram ini. Mungkin usaha saudara, mungkin bisnis, mungkin dunia usaha. Wah, kita lihat jalan di depan itu begitu suram. Tapi pegang firman Tuhan. Dia Maha Tinggi, Dia Maha Kuasa. Minta Tuhan hikmat buat kita. Jangan takut apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Baiklah ia memintanya kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan. Minta sama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita mau gerejanya. Kita bisa melayani banyak orang dengan menguatkan hati. Masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Walaupun kita mungkin tidak merasa, mungkin orang bertanya, di mana Tuhan sekarang ini? Mana Tuhan yang berkuasa? Mungkin kita tidak merasakan, mungkin dunia tidak melihat, mungkin banyak orang tidak bisa mendeteksi. Tapi Tuhan itu Maha Hadir dan Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saya suka 8. Jika aku mendaki ke langit, kalau aku sampai pergi bisa ke surga, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku dalam dunia orang mati. Kita tidur dengan bayang-bayang mau kematian. Tapi saya suka frasa yang terakhir. Di situ engkau ada. Di saat kita diberkati, kita mudah berkata, Tuhan itu baik. Di saat negara kita terpuruk, di saat wabah mulai terus berjalan, jangan kehilangan iman kita. Pegang, percaya Tuhan masih ada bersama kita. Bagian yang terakhir, ayo baca 2, 3. Berlindunglah pada, sekali lagi, berlindunglah pada Yesus. Ayo kita baca ayat 1, ayat 2, dan ayat yang keempat. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai, dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat firman Tuhan ini itu pegangan kita. Saya melihat di media sosial beberapa orang Kristen pakai ayat ini untuk menyerang. Jangan pakai firman Tuhan. Kalau kita nggak pakai firman Tuhan, lalu siapa yang kita percayai? Apa kata firman Tuhan?
Gambaran untuk jelas di sini. Lindungan. Ini seperti shelter. Saudara tahu kalau misalnya dunia, shelter itu tempat pelindungan seperti gini. Kalau misalnya ada perang dunia, nah biasanya di perang dunia kedua, beberapa negara-negara itu mereka buat gua, terowongan di bawah tanah supaya ketika bom datang membombardir, semua orang lari di shelter itu. Kalau kita tanya kita sembunyi sama siapa, tidak ada orang yang tahu. Kalau dibilang tidak boleh keluar, tetap suami keluar pergi bekerja, harus kumpul sama orang lain. Mungkin istri sama anak tinggal di rumah. Hanya satu kita bisa datang, saya bisa damai karena saya berlindung pada Tuhan. Kubu pertahanan, tempat perlindunganku, kubu pertahanan. Apa kubu pertahanan itu? Kalau perang, kubu pertahanan itu namanya benteng. Pada zaman masa-masa Alkitab, benteng itu kokoh. Panah apapun untuk mendobrak tidak bisa. Tapi satu hal, benteng kita cuma satu, Tuhan Yesus. Kepaknya Ia akan menudungi engkau. Apa itu kepak? Saudara masih ingat ini gambaran seekor induk, bisa burung raja wali, bisa ayam. Ayam itu dia akan melindungi induk ayam. Induk itu akan melindungi anak-anaknya dengan sayapnya berlindung, anak itu dilindungi. Dan seringkali kita mendengar ilustrasi ada suatu kebakaran besar, lalu orang menemukan seekor induk yang hangus terbakar. Tapi ketika induk ayam itu diangkat, ternyata ada anak ayam di situ yang masih hidup, terlindung. Tapi Yesus bukan ayam. Yesus Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Perisai itu untuk serangan terhadap banyak panah-panah api senjata. Pagar pertahanan. Pagar itu melindungi supaya tidak ada orang bisa masuk. Tapi yang saya sukai di sini, Allah itu setia dalam kehidupan kita. Jiwa roh kita perlu tenang dan beristirahat dan tidak panik. Kenapa? Karena Allah beserta dengan kita. Allah itu setia dan hanya Yesus saja yang bisa menjamin itu semuanya. Memang kita punya tanggung jawab, kita harus punya tanggung jawab. Menjaga hidup kita, kesehatan kita, menghindari banyak hal. Tapi satu hal yang paling penting dari semuanya itu, engkau harus pegang iman. Percaya kita menikmati perlindungan dari Tuhan. Hari-hari ini baiklah kita terus berdoa. Prediksi mengatakan entahkah puncaknya nanti akhir Maret atau sampai awal April. Jangan takut, jangan kecil hati. Pegang terus firman Tuhan. Yesus itu perlindungan kita. Saudara tahu yang kita baca ini, ayat Alkitab ini yang kita baca dari pertama. Ayo kita baca lagi, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu
petang. Saudara tahu tidak ayat yang ke-7? Ayat yang ke-7 itu adalah satu pujian yang suka kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Walau 1000 rebah di kiriku, sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Amen. Kita suka nyanyi itu di waktu senang. Kita suka nyanyi itu di waktu sehat. Tetapi pujian ini, Mazmur ini dikarang untuk menolong orang-orang yang percaya dalam ketakutan wabah yang semakin mengganas. Satu hal yang Tuhan mau katakan sama kita, engkau masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan itu pasti menjaga hidup saudara dan saya. Dan itulah namanya iman yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Sama seperti ketika kita percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, jalan ke surga hanya melalui Yesus. Dan banyak orang berkata, engkau gila. Tapi kita mempercayai karena kita punya iman dalam Yesus. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena firman Tuhan berkata demikian. Lalu kita bertanya, kenapa kita percaya ayat ini? Karena Alkitab mengatakan demikian buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jujur kami takut. Kami tidak bisa membohongi diri kami. Kami begitu takut dengan apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang bisa kami pegang dan kami percayai, satu-satunya hanya Engkau Tuhan Yesus. Firman-Mu, janji-Mu itu kami pegang teguh dalam hidupan kami. Di saat kami goyah, di saat kami gemetar, di saat semuanya gelap, yang hanya kami pegang firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Kami mau pegang firman-Mu. Kami mau yakini firman-Mu. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang maha kuasa. Dan firman-Mu sudah berkata dalam kehidupan kami, Engkau yang menjaga kehidupan kami. Kuatkan sidang jemaat-Mu. Kuatkan seluruh orang percaya di seluruh dunia ini, di seluruh Indonesia. Kami masih punya pengharapan, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi di atas segala-galanya. Dan kami mau pegang firman-Mu. Kami mau percayakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami, penyembuh kami, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang bisa menyembuhkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan atas berkat Tuhan kami semuanya. Kami siap untuk memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Sepanjang minggu ini kita akan terus berdoa di rumah, ya. Minggu depan saudara menunggu berita saja. Mungkin kita harus terpaksa ibadah online, streaming seperti hari ini. Tapi memang kualitas streaming itu bergantung internet, ya. Nah, mungkin lebih baik siaran tunda. Mungkin khotbah hari ini, ibadah hari ini sudah direkam.
dan segera diupload di YouTube dan saya bagikan semuanya kepada jemaat. Ibadah hari pagi ini pun juga di live streaming ya. Tapi saya rasa mungkin kualitas suaranya mungkin kurang baik. Saudara bisa mendengar firman Tuhan. Kita terus berdoa. Doakan negara kita, doakan bangsa kita, doakan pemerintah kita supaya para pemimpin kita boleh dipakai Tuhan dan negara kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Doakan semuanya, ya, jaga kesehatan kita dan percayalah kita masih punya Tuhan yang mengawasi hidup kita, saudara dan saya seperti ini. Ada yang ulang tahun, kita doakan dari sini. Setelah ibadah ini tidak usah bersalaman, ada hand sanitizer, sudah bisa pakai dan sudah bisa pulang dan Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup ibadah kita makin berdiri bersama-sama. hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang maha tinggi. Kami berdoa Tuhan, hiburkan Bapak Willy dan Ibu Melisa dan Ibu Kimian sebagai nenek Tuhan yang kehilangan cucunya Tuhan, yang Tuhan sudah ambil. Mereka hanya menikmati anak dan cucu ini hanya beberapa jam, tapi kami percaya Tuhan akan mengganti dengan baby yang terbaik. Hiburkan Cik Kimian, hiburkan Willy dengan Melisa.
supaya mereka Tuhan boleh melihat bahwa Tuhan itu baik. Walaupun kami tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit ini Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk tenaga medis, untuk yang bekerja terus berjuang menghadapi virus corona ini. Berdoa untuk semua orang percaya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberikan kekuatan buat kami. Kami akan melewati wabah ini, dan kami bisa melihat Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau juga menolong dalam masalah ekonomi kami, masalah apapun. Tuhan mencukupi kebutuhan kami di masa-masa sukar dan berat seperti ini. Kami percaya Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, apapun itu Tuhan. Tuhan, kami sekarang berpisah satu dengan yang lain. Kiranya tangan-Mu sendiri, tangan yang penuh berkat itu memberkati kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkati suami istri, diberkati anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah, diberkatilah segala usaha pekerjaan toko dan proyek kita, diberkati anak cucu menantu kita, diberkati kesehatan kita oleh Tuhan. Pulanglah dengan selamat sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dari Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semuanya, tidak usah bersalaman kecuali keluarga, dan Tuhan memberkati kita semuanya.